Apa beda buah dan sayuran? Dalam pengertian masyarakat luas, hasil tumbuhan jenis pohon disebut buah dan hasil tumbuhan berbatang lunak disebut sayuran. Contoh buah adalah apel, mangga, jambu, dan lain-lain. Contoh sayuran adalah tomat, stroberi, nanas, cabai, terong, mentimun, dan sebagainya. Secara umum, buah itu berdaging manis, harum, dan mengandung banyak air. Sedangkan sayuran ditanam di ladang untuk dimakan akar, batang, dan daunnya. Namun, dalam pengertian botani atau biologi, buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan modifikasi lanjut bakal buah ovarium. Jadi, menurut pengertian ini, tomat, cabai, jagung, padi termasuk buah. Simak terus info sains dan teknologi hanya di Radio Gema Sonata. Gema Sonata 101 FM Gema Sonata. FM Radio Gema Sonata, pasti dangdutnya segera berganti acara. FM Radio Gema Sonata Cirebon akan segera hadir acara Gesir Gema Sonata Sains dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 FM Radio Gema Sonata, pasti dangdutnya. Dari Jalan Gunung Guntur 1, nomor 296 Perumnas Cirebon. Selamat siang Mitra Sonata, jumpa lagi nih dengan Mbok Ovi di acara Gesit Gema Sonata Sains dan Teknologi untuk edisi 11 April 2022. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 13 sampai jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke Mitra Sonata, langsung saja Mbok Ovi puterin lagu pertamanya. Jangan kemana-mana, nanti Mbok Ovi balik lagi nih nemenin Mitra Sonata semua.
Kurang ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima ganti ikhlas legowo sing tak karo kowe rasi sia-sia ben jodoh mengaku kau kan janji manisku hujan gede kan ganti saksiku. Apa tak terima ganti ikhlas legowo sing tak karo kowe rasi sia-sia ben jodoh mengaku kau kan janji manisku hujan gede kan ganti saksiku. Hujan gede kan ganti saksiku. Hujan gede kan ganti saksiku. 101 FM Gemas Sonata. Gesir Gema Sonata Sains dan Teknologi. Mitra Sonata sudah nggak asing dong ya dengan fungsi jam tangan yang biasa dijadikan aksesoris. Nah ternyata jam tangan itu bukan hanya dijadikan aksesoris saja nih Mitra Sonata, tetapi juga sebagai alat untuk penunjuk waktu yang telah menjadi bagian di kehidupan manusia. Nah, siapa sangka sih dibalik sejarah penemuan jam tangan ini, ternyata penemunya adalah seorang tukang kunci loh. Wah, kok bisa ya? Nah, selama ribuan tahun, manusia telah mengukur waktu dengan berbagai cara, seperti melacak pergerakan matahari dengan jam matahari, penggunaan jam air, jam lilin, dan jam pasir. Nah, setelah berabad-abad dan ribuan tahun kemudian, peradaban manusia modern dan akhirnya berkembang dan sejarah jam dimulai dengan munculnya desain jam dan jam tangan analog. Gesir Gema Sonata Sains dan Teknologi. kau bayangkan dulu. Pastinya kau sadari itu bukan penyesalan yang ada di hati. Saat kau yakinkan diriku pergi, coba hadapi semua ini sendiri. Dan ternyata keyakinan tak cukup mampu untuk melawan. Kau pun
wajah hitam. Meski air mata darah kau curahkan, meratapi diri bukan jalan terbaik untuk tetap berdiri. Penyesalan memang selalu menakutkan, tapi itu kenyataan. Gesit Gema Sonata Sains dan Teknologi. Gesit Gema Sonata Sains dan Teknologi. Balik lagi nih bersama Mbok Ovi Mitra Sonata yang masih ngebahas sejarah jam tangan. Kira-kira siapa sih pembuat jam tangan pertama kali? Nah, Mitra Sonata, komunitas ilmiah modern telah menyatakan bahwa Peter Henlein, pembuat jam dari Nuremberg, Jerman. Nah, atas penemuan jam portabelnya, sejarah mencatat Henlein yang lahir pada tahun 1485 ini dinobatkan sebagai bapak jam modern sekaligus pencetus seluruh industri pembuatan jam yang kita kenal hari ini. Dia memperkenalkan per utama sebagai pengganti bobot yang memungkinkan jam dapat berukuran kecil dan mudah dibawa kemana saja. Selama masa itu, tukang kunci memang dapat melakukan banyak hal. Tidak hanya membuat kunci, tetapi juga membuat berbagai perangkat lain. Bahkan, tukang kunci di masa itu juga bisa menjadi ahli mekanik loh. Bukan hanya ahli mekanik, tetapi juga pandai besi yang sehingga terlibat dalam pengembangan dan konstruksi perangkat pengatur waktu. Keren banget ya tukang besi pada masa itu. Nah, sekitar tahun 1500, Henlein mulai membuat jam kecil yang digerakkan oleh pegas. Sejarah penemuan jam tersebut diklaim sebagai arloji portabel pertama dirancang untuk dapat dibawa dengan mudah di tangan dan berbentuk lingkaran atau oval. Oke Mitra Sonata, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. 101 FM Gema Sonata. Lambat sudah aku menyadari setelah hatiku kini
terbuka, hatiku yang tulus selalu mencintai dan menyayangimu segenap jiwa. Kini ku coba untuk merenungi dalam hati ini. Ku coba bertanya, apakah salahku hingga dirimu pergi? Cintaku menjadi harapku sia-sia. Dalam diam ku terpaku mengingat kisah kita. Di hatiku tiada berbicara. Lemah diriku, sungguh tidak berdaya. Kepergianmu membuatku tersiksa. Andaikan waktu bisa ku putar kembali, ku ingin dirimu tetap ada di sini melewati kita. Cinta yang kita jalani, ku tak mampu bila dirimu pergi. Terdiam ku tenggelam meniti tepi malam. Ku sendiri menanggung semua beban kau berikan. Mengalir air mata membasahi pipi. Ku tepiskan semua dengan ikhlas hati. Andaikan waktu bisa ku putar kembali, ku ingin dirimu tetap ada di sini melewati kita. Cinta yang kita jalani, ku tak mampu bila dirimu pergi. Terdiam ku tenggelam meniti tepi malam. Ku sendiri menanggung semua beban kau berikan. Mengalir air mata membasahi pipi. Ku tepiskan semua dengan ikhlas hati. Ku ikhlaskan engkau pergi. Dalam hatiku pun sudah rela. Jika nanti kau kembali, pintu hatiku selalu terbuka. Gesir Gema Sonata Sains dan Teknologi. Gesir Gema Sonata Sains dan Teknologi. Masih bareng sama Mbok Ovi nih, Mitra Sonata, yang bahas sejarah jam tangan. Nah, kira-kira bagaimana sih seorang ahli kunci bisa menciptakan jam tangan?
Mitra Sonata, seorang pria yang pintar dan relatif muda yaitu Peter Henlen dapat menciptakan karya yang dikagumi oleh ahli matematika terkemuka yaitu sebuah jam tangan. Hal ini dikarenakan dari besi kecil, Henlen membangun jam dengan banyak roda yang tanpa dorongan apapun dan dalam posisi apapun dapat menunjukkan waktu yang dapat dibawa di dalam tas maupun di dalam saku. Jam tangan buatan Henlen ini telah menjadi salah satu penemuan yang mengubah dunia. Namun alat ini masih jauh dari akurat sebab jam tangan ini tidak bisa digerakkan dan tetap menjaga ketepatan waktu. Nah, kemudian pada sekitar tahun 1525, Jakob Sage, seorang mekanik asal Swiss yang tinggal di kota Praha, mulai mempelajari masalah penyetaraan tekanan pegas utama. Zach mengembangkan fuse, yaitu kontrol peratur berbentuk kerucut yang digunakan bersama dengan selaras yang berisi per utama. Perangkat yang dikembangkan Zach meningkatkan akurasi jam tangan dan memastikan kelanjutan dan pengembangan jam tangan yang lebih modern melampaui penemuan jam tangan yang diciptakan oleh Peter Henlen. Gesir, Gema, Sonata, Sains dan Teknologi. Kan ku ukir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Biarlah di sini sendiri merajut hari-hari, bukankah esok atau lusa mati pun aku sendiri.
yang menangis. Jangankan untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh. Apalagi bernyanyi bersama bagai hari lalu. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Bukan simpan wajahmu, kan ku ukir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Biarlah di sini sendiri merajut hari-hari. Bukankah besok atau lusa mati pun aku sendiri. 101 FM Gema Sonata. Gesir Gema Sonata Sains dan Teknologi. Oke Mitra Sonata, tuntas sudah Mbok Ovi nemenin Anda semua nih di acara Tandang Rasa untuk edisi 11 April 2022. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajahmu, kan ku ukir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Biarlah di sini sendiri merajut hari-hari. Bukankah esok atau lusa mati pun aku sendiri. Kan ku bawa namamu, ku ingin tidur dan bermimpi
hitam rambut dan gaun malam kau tak peduli. Sana kau berdua, di sini aku yang sendiri. Sana kau tersenyum, di sini aku yang menangis. Jangankan untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh. Apalagi bernyanyi bersama bagai hari lalu. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Kan simpan wajahmu, kan ku ukir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Biarlah di sini sendiri merajut hari-hari. Bukankah besok atau lusa mati pun aku sendiri.